Pemirsa, sidang lanjutan Nadiem Makarim kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook digelar hari ini. Sidang kali ini dengan agenda pembacaan tanggapan nota keberatan atau eksepsi oleh Jaksa Penuntut Umum JPU. Sidang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta. Siang ini, sidang lanjutan tim Jaksa Penuntut Umum akan membacakan tanggapan terhadap keberatan atau eksepsi dari terdakwa Nadiem Makarim dan penasihat hukum. Sebelumnya dalam eksepsinya, Nadiem membantah telah memperkaya diri sebesar 809,5 miliar rupiah lewat pengadaan Chromebook. Ia juga membantah ada pembahasan pengadaan Chromebook dalam grup WhatsApp sebelum dia menjadi menteri. Nadiem Makarim terseret kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook atau CDM periode 2019-2022. Kejaksaan Agung menduga total kerugian negara akibat korupsi ini mencapai 2,1 triliun rupiah. Dan masih dari ruang sidang, pemirsa, kasus dugaan narkotika yang menyeret nama aktor Ahmad Rhazoni kembali digelar di PN Jakarta Pusat. Sidang beragendakan mendengarkan keterangan para terdakwa. Sidang kasus peredaran narkotika di dalam rumah tahanan yang menyeret artis Ahmad Rhazoni kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ahmad Rhazoni akan memberikan kesaksian dalam persidangan hari ini. Dan menurut kuasa hukum, Ahmad Rhazoni sudah siap menjalani sidang dan akan mengungkap sejumlah fakta. Ahmad juga mengaku siap mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pemeriksaan kasus dugaan pelanggaran perlindungan atas produk kecantikan dihentikan sementara tadi malam karena Dr. Richard Lee mengaku tidak enak badan. Pemeriksaan pun dijadwalkan kembali pada minggu depan. Polisi menghentikan sementara pemeriksaan Dr. Richard Lee yang tersandung kasus dugaan pelanggaran perlindungan atas produk treatment kecantikan yang dilaporkan Dr. Samira Farahnas alias Dokter Detektif. Pemeriksaan dihentikan lantaran Dr. Richard Lee merasa kurang enak badan. Pemeriksaan ini dilakukan pukul 14, direncanakan mencangkup 85 pertanyaan. Namun pukul 22, penyidik baru merampungkan 73 pertanyaan. Penyidik pun memutuskan pemeriksaan akan dilanjutkan pekan depan untuk menuntaskan sisa pertanyaan yang belum selesai. Meski Dr. Richard Lee sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak 15 Desember 2005 lalu, namun belum dilakukan penahanan. Alasannya karena ia dianggap kooperatif dan selalu hadir saat diminta penyidik. Perseteruan antara dua dokter kecantikan ini bermula dari obat dan treatment kecantikan. Pertikaian terus melebar hingga berujung saling lapor ke polisi antar keduanya. Dr. Richard Lee tidak sendiri, karena Doktif juga telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik atas laporan dari Richard Lee. Tim Liputan iNews melaporkan. Ridwan Kamil dan Natalia Praratia resmi bercerai. Rumah tangga yang sudah dibina selama 29 tahun itu pun kandas setelah mencapai keputusan akhir secara elektronik di Pengadilan Agama Bandung, Jawa Barat. Pengadilan Agama Bandung resmi mengabulkan gugatan perceraian yang dilayangkan Natalia Praratia terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Keputusan cerai ini sudah menuju proses panjang hingga majelis hakim mengabulkan gugatan cerai yang dilaksanakan secara e-card atau elektronik di Pengadilan Agama Bandung, Jawa Barat Rabu siang. Sementara Humas Pengadilan Agama Bandung menyatakan putusan yang telah dikabulkan ini belum inkrah, masih ada tenggang waktu 14 hari untuk mengajukan hukum banding. Gugatan yang diajukan oleh inisial AT lawan RK yang pada pokoknya gugatannya itu dikabulkan. Dikabulkan, namun dibacakan secara elektronik. Diketahui Ridwan Kamil dan Natalia Praratia telah mengarungi rumah tangga selama 29 tahun dan dikaruniai 2 anak. Namun akhirnya bahtera rumah tangga keduanya kandas setelah Natalia Praratia mengajukan gugatan cerai pada 10 Desember lalu.
Dari Bandung, Jawa Barat, Yanuar Candika, iNews melaporkan. Tim penyidik Kejaksaan Agung membawa satu kontainer berisi dokumen dari kantor Ditjen Planologi Kementerian Kehutanan Rabu kemarin. Penyitaan dokumen ini dilakukan dalam penggeledahan oleh tim penyidik dengan pengawalan ketat personil TNI. Diduga terkait kasus dugaan korupsi izin tambang di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Kasus tersebut diketahui telah diselidiki KPK beberapa waktu lalu, namun dihentikan Desember 2024. Kasus tersebut sempat menyeret mantan Bupati Konawe Utara Aswad Sulaiman. Berusaha mengelabui petugas saat penggerebekan, beberapa penjudi nekat bersembunyi dalam parit dan semak belukar di kawasan Jermal, Medan, Sumatera Utara. Dari penggerebekan itu polisi mengamankan 27 mesin judi dan beberapa paket sabu serta ganja. Penggerebekan sarang judi dan narkoba di perkampungan Jermal Medan berlangsung dramatis. Aparat Polrestabes Medan berupaya menangkap para pelaku judi yang kocar-kacir melihat kehadiran polisi. Beberapa dari mereka sembunyi di dalam parit dan semak belukar yang tak jauh dari lokasi penggerebekan. Polisi pun berhasil menangkap 10 pelaku judi. Dari lokasi penggerebekan, petugas temukan 27 mesin judi. Petugas juga temukan beberapa paket sabu dan ganja. Kabak Ops Polrestabes Medan AKBP Pardamaian Hutahayan mengatakan, terdapat setidaknya 4 barak lokasi judi yang ditemukan di lokasi penggerebekan yang kemudian langsung dihancurkan. Kawasan Jermal sendiri dikenal sebagai kawasan dengan praktik perjudian dan narkoba terbesar yang ada di kota Medan. Kawasan ini sudah berulang kali digerebek, namun praktik serupa kembali ditemukan. Tak jarang petugas yang melakukan penggerebekan mendapat perlawanan dari orang-orang yang diduga bagian dari sindikat narkoba dan judi. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Jaringan perjudian online yang beroperasi secara nasional hingga internasional diungkap polisi. Bahkan polisi juga menemukan 21 situs judi online yang menawarkan berbagai jenis permainan mulai dari slot kasino hingga judi bola. Hasil penelusuran jaringan ini memanfaatkan sistem pembayaran digital seperti KRIS serta mendirikan perusahaan fiktif untuk menyamarkan alur transaksi. Total ada 17 perusahaan sebagai fasilitator pembayaran dan penampung dana judol. Selain itu polisi juga menyita dana lebih dari 59 miliar rupiah serta menetapkan 5 tersangka dengan peran berbeda. Selain pasal perjudian, para tersangka juga dijerat tindak pidana pencucian uang. Baik, terima kasih.